rahimahullah, salah satu bagian organ yang sangat penting di dalam diri kita ini merupakan sebagai promotor penggerak seluruh organ, dan jika organ ini baik maka seluruhnya akan baik. Tapi jika organ ini buruk maka semuanya akan buruk. Apa itu organ itu? Itu adalah hati. Hati adalah hal yang sangat penting dalam diri kita. Ada yang akan rusak dalam diri kita adalah penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Penyakit apa? Penyakit-penyakit perilaku, karakter yang memang harus disembuhkan. Yang salah satunya adalah sifat iri, ria, takabur, dengki, zalim. Itu adalah penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Sehingga dengan penyakit ini bukan hanya berusaha pada dirinya, bahkan ini bisa menimbulkan penyakit secara fisik, tapi juga akan menimbulkan kerusakan terhadap orang lain karena sifat-sifat yang ada dalam hati. Dan yang paling parah lagi adalah susahnya ketika dia untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan fatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun. Hati-hati ketika Allah sudah mengunci hati mereka, mengunci pendengaran mereka, ya, mengunci penglihatan mereka, maka apapun yang diberikan nasihat-nasihat agama itu tidak akan masuk dalam diri mereka. Ini bahaya sekali penyakit yang ada dalam hati, ya. Oleh karena itu, bagaimana cara menyembuhkannya? Salah satu penyakit hati itu wajib kita sembuhkan. Supaya apa? Supaya kalau hatinya bersih, hatinya sehat, maka itu akan mendapatkan efek yang sehat terhadap fisik kita dan terhadap karakter orang lain. Salah satunya apa? Ini dinyanyikan oleh si Opit sebenarnya. Yang pertama adalah membiasakan baca Quran, ya. Jadi dengan membiasakan baca Quran maka aku akan dapat melenturkan hati kita, ya. Kalau orang jangan membaca Quran, Qurannya pun gak punya, ya. Gimana bisa baca Quran? Ke masjidnya pun kagak datang. Di masjid banyak Al-Quran, ya. Zaman sekarang ada di zaman modern, Quran digital, silakan saja, gak apa-apa. Silakan baca. Dengan kita membaca Quran, itu akan meluluhkan hati kita, apalagi kita mempelajari makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Coba saya tanya, hari ini kita puasa berapa hari? Hari ke-20, minimal udah berapa juz? Yang udah baca Quran ya alhamdulillah. Minimal kita 26 juz. Di bulan Ramadan aja kita minimal dituntut untuk berlatih belajar baca Quran, membiasakan Al-Quran berat. Jangan bapak-bapak yang jadi kita aja sendiri berat kalau kita paksakan, itu kebaikan. Orang kalau udah jauh dari Al-Quran, apalagi jarang mendengarkan Al-Quran, apalagi membacanya, hati-hati. Itu bisa akan merusak jangkaunya hati kita, ya. Masih ada waktunya, ya. Padahal kita kalau Ramadan mampu kita minimal hampir 30 juz, itu nanti akan terbiasakan di bulan-bulan yang berikutnya. Karena dengan membaca Al-Quran, salah satu yang akan melenturkan hati kita yang keras, ya. Yang kedua apa? Bangun malam, bukan bangun malam ke toilet doang ini. Bangun malam qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita diajarin untuk dibangunin sama anak-anak. Bangun, bangun sih bangun, ya.
Apa yang harus kita lakukan? Sholat malam, salah satunya qiyamul lail. Yang termasuk qiyamul lail itu sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, ya. Termasuk sholat tarawih adalah qiyamul lail. Padahal di bulan Ramadan kita suruh bangun di waktu sahur. Ya kalau nggak mau jam 3 waktu sahurnya setengah 4 jam 4 cepatlah datang ke masjid. Ada waktu sebelum menjelang waktu subuh jam 4 gitu. Ada waktu di sana waktu sholat tahajud. Detik-detik terakhir, menit-menit terakhir menuju waktu sholat subuh itu adalah waktu yang sangat mustajab. Lumrah di bulan Ramadan hampir semuanya sudah bangun karena makan sahur. Buktikan lagi setelah Ramadan 9 gitu. Coba jam 4 di sini 9 gitu. Terus 9 lagi. Seharusnya apa? Kembangkan terus habit kebiasaan yang menjadi kebiasaan di bulan Ramadan, niat ya. Kalau sekarang rajin di subuh-subuhnya, coba kita lihat tadi yang istiqomah, niatkan dulu yang terpenting. Niatnya di mana? Di dalam hati, tapi hatinya makanya dibersihkan dulu. Kalau susah, bagi penyakit hatinya itu yang harus disembuhkan. Ini menyembuhkannya bukan dokter, kita sendiri. Salah satunya apa? Dengan qiyamul lail, dengan bangun di waktu malam. Yang ketiga, sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah salah satunya untuk menghidupkan hati kita. Insya Allah kalau udah sholat berjamaah, kalau kita sudah mulai melangkahkan kaki kita dari rumah, itu pahalanya besar sekali. Apalagi udah berwudu dari rumah, itu setiap langkahnya. Terus datang ke masjid, Allah hitung setiap langkahnya menjadi amal ibadah. Allah hitung setiap langkahnya menjadi ibarat terhadap dosa. Itu cerita tuh apa ini? Ada seorang pemuda yang lagi ke masjid. Itu si iblis, dia terus menggodanya, Subuh dia datang, walaupun malam, walaupun hujan, dia hujan ini. Ada payung. Ya. Kalau orang udah habit, kalau orang udah istiqomah, hujan gede gak ada masalah, payung pakai. Kalau kita kan lain, hujan gede ya udah selimutin aja, lanjutin tidurnya. Itu si pemuda datang ke masjid. Sebelum datang ke masjid dipresetin sama iblis, jatuh, molor, balik lagi ke rumah, ganti lagi bajunya, dipresetin lagi. Seperti iblis benar-benar dia gitu kan. Kalau itu pada jatuh, motornya juga balik lagi ya. Iya, kalau dia mau pulang ke rumah balik lagi, akhirnya udah gede tuh iblis, benar-benar tuh ya. Akhirnya sudah iblis sudah gak mampu lagi untuk menggodanya. Akhirnya dia senantiasa sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan, sholat berjamaah di afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isrina. Ya, dia berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Berapa derajatnya? 27 derajat. Kalau kita hanya sholat sendirian hanya dapat 1. Tapi kalau sholat berjamaah dapat 27. Tapi yang terpenting dalam sholat berjamaah itu apa? Sosialisasi, silaturahmi. Oh, yang tadi ingin kenal orang baru datang ke masjid, insya Allah kenal. Insya Allah kenal. Ya. Kalau orang rajin ke masjid, insya Allah dikenal. Inilah dahsyatnya silaturahmi. Dengan silaturahmi kita saling mengenal, dekat, persaudaraan. Gak ada dalam hatinya sifat-sifat diri dan dengki dan sebagainya. Itu sholat berjamaah. Ya. Mudah-mudahan kita tingkatkan sholat berjamaah. Apalagi kita di bulan Ramadan ini tentu juga belajar juga kan. Alhamdulillah yang paling dekat ya maghrib itulah. Dan maghrib mungkin pada buka dulu, tapi kan agak susah di waktu maghrib. Kalau di hari biasa subuhnya gitu. Tapi insya Allah di sini besok subuhnya penuh. Itu salah satunya ya. Salah satunya untuk mengobati hati kita supaya tidak keras adalah sholat berjamaah. Yang kedua yang ketiga adalah silaturahmi. Ya, ini kita mau silaturahmi. Ingat, yang mau pulang kampung, ya alhamdulillah kalau mau sholat dulu di sini, silaturahmi dulu
dan niatkan untuk mempererat persaudaraan. Yang mungkin saya yakin jangankan dengan orang lain, yang paling banyak kita permasalahan itu dengan saudara. Kadang-kadang orang tuanya meninggal dunia rebutan waris sampai bertahun-tahun gitu. Ya, akhirnya tidak tenang. Coba saudara-saudara kita yang demikian, biarlah mereka seperti itu kita datangi. Silaturahmi itu fungsinya tuh untuk menyatukan kembali, mempererat kembali jalinan persaudaraan. Insya Allah, dan yang paling berat itu memang dosa kita dengan sesama manusia. Kalau dosa bersama dengan Allah dengan beristighfar, dengan taubat dan nasuha, maka insya Allah dosa kita diampuni. Apalagi kita melaksanakan ibadah puasa, itu janji Allah di bulan Ramadan. Tapi dosa dengan sesama manusia, kalau kita tidak saling memaafkan, maka sulit bagi kita. Kenapa kita bersalaman? Salah satunya hadis Nabi, tasawahu yadhabil ilmu an qulubikum. Ketika kita bersalaman dengan saudara kita, tapi laki-laki dengan laki-laki ya, perempuan dengan perempuan muhrim dan dosa kita. Itu ketika kita berjabat tangan nih kayak begini, makanya kita habis sholat, kalau misalnya udah salaman dulu, salam untuk dosa-dosa kita. Dengan berjabat tangan itu tasawahu yadhabil ilmu an qulubikum. Maka dengan berjabat tangan itu selain Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita di antara dua manusia itu, ya, dan akan meluluhkan hati kita. Coba lihat kalau ada permasalahan, kalau kita ada permasalahan, ada problema dengan sesama kita kan, ujung-ujungnya apa? Salaman kan? Nah, dengan salaman itu fungsinya itu ada dua energi yang sangat dahsyat di antara kedua manusia. Maka dengan bersalaman, dosa-dosa kita di antara kita akhirnya saling membebaskan runtuhnya hati kita yang tadinya dendam, yang tadinya mungkin ya ngoceh-ngoceh di sana kemarin, tapi kalau sudah bersalaman, sudah saling memaafkan, maka yang ada adalah ketenangan. Betul apa tidak? Nah itulah fungsinya sholat berjamaah tuh, ya. Kan ada orang yang ngapain habis sholat salaman. Ada hadisnya, jangan dulu menyangkal mungkin belum ketemu, ya. Dan ketika bersalaman, kapan waktunya itu tidak ditentukan. Tapi yang jelas, kalau ada dua mukmin, dua manusia, ketika saat itu dia berjabat tangan di antara orang ini dengan yang lainnya, kayak sih ikatin dikit ya, tapi jangan ikatin dikit banget gitu. Itu ada sentuhan energi dua orang magnetik yang terjadi di antara dua manusia. Justru itulah itu akan sampai detektornya ke dalam hati, sehingga apa? Sifat-sifat iri dengki ya, atau sifat-sifat utama dendam, hati-hati. Gara-gara dendam orang bisa lakukan apapun. Jangankan pada orang lain, banyak ada orang peristiwa kemarin ada ibunya dibunuh, istrinya dibunuh, saudaranya dibunuh. Kenapa? Apa? Akibat dendam. Nah itu yang untuk menghilangkan rasa dendam, terus semakin hati itu, ya salah satunya tadi baca Quran, sholat berjamaah, dengerin nasihat-nasihat agama. Ya itu saling memaafkan, itu yang paling berharga di antara kita. Insya Allah dengan saling memaafkan di antara kita, itu ada ketenangan dalam diri kita. Kalau ada ketenangan dalam diri kita, insya Allah jasmani dan rohani akan menjadi sehat. Karena yang namanya penyakit itu dari mana? Pikiran. Orang lain yang senang dia mikir gitu, akibatnya ada sakit. Hidup dan bawa tenang aja sih, nyantai aja sih. Kalau ada memaafkan sudah. Yang paling mudah itu, yang paling sulit itu memaafkan. Tapi orang yang paling mulia itu memberikan maaf. Ya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan nih kita udah hampir finish nih pembelajaran kita di Ramadan ya. Tinggal beberapa hari, harus ada hasilnya, harus ada hikmahnya. Minimal kita ya udahlah berjamaahnya, subuhnya, baca Qurannya. Insya Allah itu akan memberikan manfaat dan menjadi obat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Itu saja yang saya sampaikan.